generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Whoa. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Say you are God. You are God. Kita sedang mau lihat sama-sama virtuous woman, ya. Di PPT saya kayaknya rada salah. Saya tulisnya singular, tapi yang kita punya itu sebetulnya plural, jamak, ya. Dan saya setuju dengan yang jamak sebetulnya, ya, karena we need each other. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah, bukan glorifikasi gendernya, tetapi kita mau mengenali peran dan fungsinya, ya, supaya kita bisa mengambil tempat sesuai dengan yang Tuhan sudah maksudkan dalam hidup kita. Nah, jadi kalau disebut virtuous women, ya, prinsipnya tetap sama, prinsip firman Tuhan, sehingga nanti yang cowok-cowok, yang men gitu ya, juga bisa memberlakukan di dalam hidup. Baik. Nah, kalau saya tanya kepada kita semuanya, khususnya kepada yang wanita, ya, siapa sih yang virtuous woman gitu, ya? Mungkin agak setengah tiang. Am I gitu ya? Gue udah virtuous woman belum sih gitu kan? Nah, tetapi saya mau katakan begini, yuk kita mulai dulu, ya, dengan satu identitas kita. That is, you are already a virtuous woman, ya. It's in you. Jadi kita perlu menangkap dulu identity kita, bahwa kita adalah virtuous woman. Kita bukan titik-titik woman, ya, sesuai dengan maunya kita, tetapi yang Tuhan rancangkan buat kita itu virtuous. Ya, nanti kita lihat sama-sama, ya. It's in you, it's already in you. Nah, kalau tadi balik ke slide pertama, saya gambarin ada bawang di situ kalau bisa lihat, ya. Jadi core-nya ada di dalam sebetulnya. Tapi kita peel off, ya, sehingga kita akan menemukan, ya, di dalam slide kedua saya sudah tuliskan, you are virtuous woman, ya. It's already in you. Tuhan menciptakan kita sedemikian. Nah, kita nggak sedang menciptakan a virtuous woman di dalam kita. No. Kita virtuous, ya. Nah, jadi polanya selalu be, have, and do, gitu, ya. Jadilah dulu, tangkaplah dulu, terima dulu identity-nya. When you are, waktu kita adalah virtuous woman, maka kita memiliki qualities, kita memiliki semua kualitas, ya, yang dimiliki oleh seorang virtuous woman. Karena kita memiliki kualitas itu, disadari atau tidak, maka kita bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang virtuous woman. Ya, jadi pola ini nggak boleh dibalik. Ya, be, have, do. Waktu Ruth memutuskan untuk mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem, maka dia katakan begini. Saya buka Rut 1 ya. Dia berkatakan di dalam ayatnya agak di bawah. Ayatnya yang ke 16 ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku,
dan Allahmu lah Allahku. Dia pertama-tama mengambil identitasnya dulu. Waktu dia mulai mengambil identitas itu, maka dia tahu ya apa yang harus dia lakukan. Dia mengadopsi semua quality yang ada pada Allah Israel, dan kemudian dia bisa melakukan destiny yang Tuhan tetapkan. Ya, so be yourself because you are a virtuous woman. Puji Tuhan, ya. Kalau kita udah paham ini, ya, kita nggak lagi glorifikasi identitas-identitas lain. Boleh mengikuti, boleh complemented gitu ya, complementing kita punya identity. Oh, saya berasal dari sini, saya lulusan ini, saya datang dari keluarga ini. It's okay. Tetapi core-nya, intinya kita adalah masing-masing a virtuous woman. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan, ya biasanya kalau kita ngomong virtuous woman traditionally gitu ya, kita akan kembali ke Amsal kan. Kita kembali ke Amsal 31. Nah, Amsal 31 membahas satu perikop tentang hal ini. Ya, saya nggak bisa bahas itu ya, tetapi saya ambil aja kata aslinya disebut khayil ya. Kalau saya nggak salah nanti cari di YouTube Apostle Cindy Trim ya, dia membahas tentang khayil itu numbers gitu ya, itu luar biasa. Nah, tetapi dikatakan di dalam Wycliffe Bible selalu diterjemahkan virtue, ya, perbuatan baik. Tetapi King James menggunakan power, ya, kekuatan, strength, authority. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena untuk menghasilkan virtue, untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang elok, yang luar biasa, yang extraordinary, ya, kita butuh kuasa. Kita butuh kuasa. Kita nggak bisa melakukannya sendirian. Saya boleh minta lompat ke slide nomor 6, ya. Kita butuh kuasa. Nah, sekali lagi, oke. Jadi menjadi seorang yang virtuous, ya, kita got to be spirited. Kita tuh nggak bisa jalan sendiri. Harus ada kuasa yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang tanpa batas, ya. Dan kita tahu, that's the Holy Spirit. Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kita. Itu yang membuat kita amazed. Kok gue tenang banget ya, gitu ya. Kok gue bisa sukacita ya, kok gue bisa ngucap syukur ya. Loh, kok tiba-tiba udah lewat ya masalah itu. Kok, ya. Seharusnya hari demi hari kita seperti itu kan. Kita bukan gak punya masalah. Kita bukan dibebaskan dari segala masalah. Kita selalu berjalan bahkan di dalam masalah-masalah itu. One by one. Masalah gak perlu diundang. Ya, masalah itu memang inevitable. Gak mungkin dicegah. Ya itu kan ada setiap hari. Sehingga kita perlu melihat masalah ternyata hanyalah sekedar suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Waktu kita lihat diri kita, nggak mungkin kan? We got to be spirited, ya. Roh Kudus, Dia yang mengerjakan seperti yang tadi kita doa, lebih daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Dia melakukannya buat kita. Sepanjang kita masih mau melangkah, sepanjang kita masih mau katakan, aku terus mau maju ke depan. Aku terus mau berlari-lari kepada tujuan. Sepanjang kita tetap sepakat apapun yang terjadi di sekitar kita. Apa yang bisa aku kerjakan sekarang, aku akan kerjakan. Maka lebih daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan, Roh Kudus melakukannya buat kita.
dikatakan kalau kita banyak mendengarkan berbagai motivasi, motivasi terbatas. Karena kita moody as a human, sebagai manusia kadang-kadang kita kehilangan motivasi. Lalu dikatakan, makanya jangan depend on motivation. Kita harus punya self-discipline. Keren, keren. Tapi lebih dari self-discipline, yang juga toh satu hari akan breakdown, akan hancur, akan mogok, ya. Kita punya Roh Kudus. Kita punya Dia yang setia. Kita punya Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan kuasanya tidak terbatas. Selalu ingat itu, di titik terendah kita, kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, bicara soal virtuous woman, ya, kita perlu ngerti bahwa keadaan virtuous itu sesuatu yang dinamis. Bukan one day I will be a virtuous woman. Bukan. Hari ini aku virtuous. Besok aku virtuous. Another 10 years. 20 tahun lagi. Semakin lama, waktu kulit bawang itu lapisan-lapisannya semakin terbuang, di peel off, kita tiba pada intinya, ya, maka yang kita temukan hanyalah nggak ada lagi keinginan. Ya tentu saya juga belum nyampe di sana. Bentar lagi pengen juga sih makan-makan, ya. Tetapi yang kita bisa bayangkan adalah lama-kelamaan kerinduan untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan itu semakin besar dan semakin besar, ya. Bahkan waktu jasmani kita menjadi lemah, manusia batiniah kita menjadi semakin kuat, ya. Jadi kita berusaha untuk menerjemahkan apa yang ditulis secara teologis di Alkitab menjadi satu kehidupan nyata yang bisa kita hidupi bersama-sama, ya. Jadi being virtuous adalah suatu journey, perjalanan, bukan suatu tujuan. Kita sudah sampai, tapi sekarang yuk kita jalani, ya. Sekarang banyak orang mulai jalan-jalan, mulai ikut tur kemana-mana. Misalnya kita tur ke Bali gitu. Kita udah nyampe di Bali, landing nih, ya, di Ngurah Rai. Tapi kita belum jalanin kan? Kita mau pergi ke Ubud mungkin, kita mau pergi kemana lagi, ya? Kita harus jalani. Itu dia, ya. Dan dikatakan betul, ya. Semakin kita jalani, semakin kita mengenal. Semakin kita jalani, semakin kita menjadi seperti. Semakin kita jalani, semakin kuat pribadi itu, identitas itu ada di dalam kita. Pertanyaannya, apakah kita jalani atau tidak? Setelah kita mendapatkan identitasnya, apakah kita berpindah, mengalami perubahan demi perubahan, ya, atau tidak? Ya, perubahan juga bukan sesuatu yang bisa kita cegah, tetapi bisa kita kita bisa ngotot gitu ya, untuk nggak mau berubah. Yang pada akhirnya toh hanya akan menimbulkan konflik. Nah, sebelum konfliknya terjadi terlalu parah, seharusnya kita berusaha untuk mengenali ombaknya, surfing mengikuti ombaknya, ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan alurnya, flowingnya, seharusnya hidup bisa dinikmati. Oke, ya, kita bisa katakan begini. Betul, being a virtuous, ya, secara manusia, it's not our default. Defaultnya memang nggak begitu.
Defaultnya kalau kita lagi di jalan, dipotong orang, pengen ngomel. Defaultnya kalau order kita kelamaan, pengen ngomel, gitu, ya. Jadi kalau bukan default, apa? Ya, it's a choice. Kita harus memilih untuk menjadi virtuous. Dan gak cuman memilih, virtuous gak terjadi begitu aja. Tetapi harus direncanakan, intended, ya. Harus kita sengajakan, ya. Jadi dilaksanakan dengan sengaja, dilaksanakan dengan ada program. Nah, karena tadi saya katakan itu perjalanan, ya, perjalanannya panjang, harus evaluasi secara berkala. Karenanya komunitas menjadi penting. Komunitas menjadi support system yang akan sangat menolong kita untuk melihat kita. Terlebih-lebih tentu Roh Kudus, ya, saat-saat teduh bersama, ya, saat-saat teduh dengan Roh Kudus itu adalah mengizinkan Roh Kudus meneropong ke dalam hati kita, ke tempat-tempat mana yang kita sendiri nggak bisa lihat, untuk mengingatkan kita, ya, dan bahkan juga untuk suntik lagi kekuatan-kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi hari ini. Orang mungkin bilang saat teduh, ya, itu kuno, itu nggak penting-penting amat. Tapi kalau buat saya secara pribadi, ya, mau 3 menit, mau 5 menit, 10 menit, kalau bisa 15 menit, 20 menit, ya, kadang-kadang waktu larut nggak terasa gitu ya, nggak terasa. Tiba-tiba udah mau 1 jam, ya. Sesungguhnya sebelum kita komun, sebelum kita bersekutu dengan Roh Kudus, seharusnya kita nggak bersekutu dengan hal-hal lain. Karena dia sumber, ya. Kita connect dulu dengan sumber kita, maka kita dengan mudah, ya, bisa menyikapi setiap hal yang ada. Di dalam perjalanannya, ya, akan selalu ada tantangan demi tantangan, bukan cuma tantangan. Perjalanan itu sendiri sangat berat, dan hasilnya cukup lama, ya, lama, berat, dan ada tantangan, ya. Buat yang cowok-cowok juga dalam pekerjaan baru, pekerjaan lama, ya berat. Ternyata berat. Oh iya, kalau nggak berat di rumah aja, ya. Perjalanannya menjadi virtuous itu lifetime, butuh keputusan, kebulatan tekad, ya, dan butuh ketekunan. Ketekunan hari ini harus berkembang, karena ketekunan hari ini nggak cukup untuk ketekunan tahun depan. Terus harus ada pelipat gandaan, ya. Ya, menyikapinya kita harus punya pikiran yang terbuka, hati yang terbuka. Kita udah belajar banyak. Iya, kita emang kita udah tahu ini, kita udah tahu itu. Kita rasa kita udah sesuatu lah, udah ada kok sesuatu. Betul. Tapi masih banyak yang kita harus unlearn, yang harus kita berani lepaskan, berani tinggalkan, ya, berani stop, supaya kita bisa relearn, menjadi another novice, menjadi anak baru lagi. Saya beberapa tahun, dikit lagi 60 tahun, ya, jadi udah boleh masuk lansia tuh nanti. KTP seumur hidup. Kalau naik kereta dapat diskon katanya. Asik juga kan? Tetapi still masih banyak yang harus kita relearn. Masih banyak yang harus kita adopsi. Ya. Dan saya mau katakan, menjadi seorang virtuous woman adalah destiny terindah yang Tuhan berikan buat kita.